Shalom sahabat Tinta, jumpa lagi dengan saya Christine Darmau dalam segmen Tinta, Telaah Injil Kita. Sahabat Tinta, GPM kini telah memasuki perayaan Minggu-Minggu Sengsara sejak Minggu 11 Februari 2024. Minggu-Minggu Sengsara mengacu pada minggu-minggu sebelum Paskah. Ada gereja yang menggunakan istilah Minggu Sengsara, namun ada pula yang menggunakan istilah Minggu Prapaskah. Penggunaan istilah yang berbeda-beda ini didasarkan pada pemahaman masing-masing gereja. GPM sendiri menggunakan istilah Minggu Sengsara sejak 50 hari penderitaan Yesus dengan maksud umat dapat menghayati kesengsaraan Yesus. Umat dapat menyadari akan pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa atas dosa-dosanya. Untuk itu, kali ini saya mengajak sahabat Tinta memaknai makna perayaan 7 Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Minggu Sengsara pertama dikenal dengan istilah Latin Estomihi yang diambil dari kata pertama Mazmur 31 ayat 3b. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Pada Minggu Sengsara pertama ini, umat diharapkan untuk menghayati penderitaan Yesus dan penderitaan hidup dengan ungkapan penyerahan diri, kepasrahan dan penyerahan diri untuk meminta Tuhan hadir sebagai gunung batu. Umat tetap sabar dan tabah menghadapi penderitaan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan adalah gunung batu bagi hidup orang percaya. Minggu Sengsara kedua disebut Invocabit, yang dalam terjemahan Vulgata artinya berseru atau memanggil. LAI menerjemahkannya dengan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15a. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Pada Minggu Sengsara kedua ini, umat disemangati untuk menghayati penderitaan Yesus dan penderitaan hidup dengan kesediaan untuk berseru. Berseru berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Ketika mengalami kegagalan, kesakitan, kedukacitaan, dan beban derita lainnya, berserulah sebab Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa, permohonan, dan seruan umatnya. Ia pasti menjawab seturut rencana dan kehendaknya. Minggu Sengsara ketiga dikenal dengan istilah Latin Reminiscere yang diambil dari kata pertama Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pada Minggu Sengsara ketiga ini, umat diberi janji pengharapan bahwa Kristus yang menderita akan datang dalam kemuliaan kebangkitannya. Di balik penderitaan Yesus dan penderitaan hidup, kita diberi harapan baru untuk tetap mengingat dan mengharapkan rahmat dan kasih setia Tuhan. Minggu Sengsara keempat atau dikenal dengan istilah Latin Oculi yang diambil dari kata pertama Mazmur 25 ayat 5a. Mataku terarah kepada Tuhan. Pada Minggu Sengsara keempat ini, umat diberi penguatan iman bahwa penderitaan Yesus menuntun kita merangkul penderitaan hidup dengan cara mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh memandang pada diri dan masalah kita, tetapi kepada Tuhan.
Minggu sengsara kelima dikenal dengan istilah Latin letare yang diambil dari kata pertama Yesaya 66 ayat 10. Bersukacitalah. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Pada minggu sengsara kelima ini, kita diingatkan bahwa penderitaan tidak boleh mengurangi sukacita dan rasa syukur kita. Dalam penderitaan, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Sukacita merupakan wujud kualitas iman kita yang tertinggi karena kita menerima penderitaan bukan dengan sikap iman yang negatif. Minggu sengsara keenam disebut Minggu Yudika yang dalam terjemahan Vulgata artinya hakimilah. LAI menerjemahkannya dengan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pada minggu sengsara keenam ini, kita diajak untuk membedakan penderitaan yang lahir dari ketidakadilan dan ketidakbenaran dengan penderitaan sebagai orang benar dan adil. Kalau menderita karena ketidakadilan, maka kita diajak untuk menegakkan dan memperjuangkannya. Itulah penghayatan sengsara Tuhan Yesus yang baik. Yesus menderita sebagai seorang yang adil dan benar. Minggu sengsara ketujuh dalam istilah Latin disebut palma yang berarti daun palem, diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Pada minggu sengsara ketujuh ini menjadi momentum kesiapan diri untuk mengeluk-elukan dan memuliakan Yesus, bahwa penderitaannya akan membawa kemenangan. Kita juga harus meyakini bahwa penderitaan hidup menuntun pada kemenangan iman. Sabar dan tabahlah dalam penderitaan karena ada jaminan kemenangan. Sahabat Tinta, demikian makna perayaan 7 minggu sengsara Tuhan Yesus. Selamat merayakan dan memaknai minggu-minggu sengsara. Tuhan memberkati.